Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang aku cintai, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam pertemuan yang ke-9. Mudah-mudahan hari ini kita tetap sehat walafiat, tidak ada satu kekurangan apapun. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang barokah, manfaat di dini wa dunia wal akhirah. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa menerima pelajaran dengan baik. Anak-anakku yang kucintai, hari ini kita melanjutkan pelajaran mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Indikator: siswa dapat menjelaskan strategi dakwah dan perkembangan Islam Indonesia. Siswa dapat menceritakan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran: melalui keterangan guru peserta didik dapat menjelaskan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Melalui keterangan guru peserta didik dapat menceritakan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Materi ke-9, menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Para pakar sejarah berbeda pendapat mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Setidaknya terdapat 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara yang terkait dengan asal kedatangan para pembawanya dan waktu kedatangannya. Pertama, teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India, melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah di Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Strategi dakwah Islam di Nusantara atau Indonesia. Dalam konteks dakwah Islam, strategi dakwah yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para mubaligh yang membawa misi Islam di dalamnya. Dari kajian di atas dan berbagai literatur, setidaknya terdapat beberapa kegiatan yang dipergunakan sebagai kendaraan atau sarana dalam penyebaran Islam di Indonesia. Di antaranya adalah 1. Perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia,
termasuk bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan sebagainya. Mereka turut ambil bagian dalam perdagangan di negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Saluran Islamisasi melalui jalur perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas perdagangan tersebut. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham perdagangan itu. Pada beberapa tempat, para penguasa Jawa yang menjabat sebagai bupati-bupati Majapahit yang ditempatkan di pesisir Pulau Jawa banyak yang masuk Islam. Keislaman mereka bukan hanya disebabkan oleh faktor politik dalam negeri yang tengah goyah, tetapi terutama karena faktor hubungan ekonomi dengan para pedagang ini sangat menguntungkan secara material bagi mereka. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang muslim sebagai sarana atau semedia dakwah. 2. Perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan, karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tanpa upacara atau ritual rumit lainnya. 3. Pendidikan. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Dengan demikian, semakin hari lembaga pendidikan pesantren mengalami perkembangan, baik dari segi jumlah maupun mutunya. Di antara lembaga pendidikan pesantren yang tumbuh pada masa awal Islam di Jawa adalah pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta. Kemudian pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri. Popularitasnya melampaui batas Pulau Jawa hingga ke Maluku. Masyarakat yang mendiami Pulau Maluku, terutama Hitu, banyak yang berdatangan ke pesantren Sunan Giri untuk belajar ilmu agama Islam. Bahkan Sunan Giri dan para ulama lainnya pernah diundang ke Maluku untuk memberikan pelajaran agama Islam. 4. Tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Pada umumnya, para pengajar tasawuf atau para sufi adalah guru-guru pengembara. Dengan sukarela mereka menghayati kemiskinan, juga seringkali berhubungan dengan perdagangan. Mereka mengajarkan teosofi yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal magis dan memiliki kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka ada juga yang menikahi gadis-gadis para bangsawan setempat. 5. Kesenian. Saluran Islamisasi mulai kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah materi dalam setiap pertunjukan yang dilakukannya. Sunan Kalijogo hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang yang masih diambil cerita dari Ramayana dan Mahabharata,
tetapi muatannya berisi ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Muslim. 6. Politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa maupun Indonesia bagian timur. Perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, teori Mekah cukup meyakinkan untuk dipilih, yaitu bahwa agama Islam sudah masuk ke wilayah Nusantara dari abad ke-1 Hijriah atau ke-7 Masehi. Namun saat itu perkembangannya masih belum pesat dan meluas. Pada abad-abad selanjutnya baru terjadi perkembangan lebih pesat, terutama setelah abad ke-7 Hijriah atau ke-13 Masehi. Lebih jelasnya pada uraian berikut. 1. Perkembangan Islam di Sumatera. Tempat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Dari sana perkembangan ke daerah-daerah lainnya. Pada umumnya, buku-buku sejarah menyebutkan perkembangan agama Islam bermula dari Pasai, Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Ia seorang mubalik dari Alap, dengan misi penyebarannya dengan berdakwah dan berdagang. Dengan kesopanan dan keramahan orang Arab yang berdakwah itu, maka penduduk Pasai sangat terkesan. Akhirnya mereka menyatakan diri masuk Islam. Bahkan raja dan pemimpin negeri setelah melihat kesopanan orang Arab yang berdakwah itu pun masuk Islam pula. Masyarakat Pasai sangat giat belajar agama Islam. Malah ada dari kalangan anak raja sengaja diutus menuntut ilmu agama Islam ke Mekah. Kerajaan Islam Pasai berdiri sekitar tahun 1297 yang kemudian dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. 2. Perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di Pulau Kalimantan, agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin. Membawa agama Islam ke Kalimantan Selatan ini adalah para pedagang bangsa Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan itu sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah Majapahit runtuh tahun 1478. Kalimantan Barat. Pembawa agama Islam ke daerah Kalimantan Barat adalah para pedagang dari Johor atau Malaysia, serta ulama dan mubalik dari Palembang atau Sumatera Selatan. Sultan Islam yang pertama atau tahun 1591 di Kalimantan Barat berkedudukan di Sukadana, yaitu Penembahan Giri Kusuma. Penyebaran Islam di Kalimantan Timur, terutama di Kutai, dilakukan oleh Datuk Ribandang dan Tuang Tunggang melalui jalur perdagangan. Sejak abad ke-15, antara tahun 1400 sampai 1500, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Pedagang yang beragama Islam dan para ulama mubalik banyak yang datang ke Maluku sambil menyiarkan agama Islam. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Maluku adalah Ternate, Tidore, Bacau, dan Jailulu. Raja-raja yang memerintahkan di daerah tersebut berasal dari satu keturunan yang semuanya menyokong perkembangan Islam di Maluku. Perkembangan agama Islam di Papua berjalan agak lambat. Islam masuk ke Irian terutama karena pengaruh raja-raja Maluku. Para pedagang yang beragama Islam dan ulama atau mubalik dari Maluku, daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Papua adalah Misol, Sulawati, Pulau Wagio, dan Pulau
Gebi. 3. Perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Datuk Ri Bandang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Sebelum Islam datang ke daerah ini, penduduknya menganut kepercayaan nenek moyang. Setelah Datuk Sri Bandang berkunjung ke Sulawesi Selatan, Raja Goa yang bernama Karaengtonigola masuk Islam. Kemudian atas usul Datuk Sri Bandang, Raja Goa berganti nama dengan Sultan Alauddin. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Sebagaimana daerah-daerah lain, pada tahun 1540 agama Islam masuk pula ke Nusa Tenggara. Masuknya agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis, Sulawesi Selatan, dan dari Jawa. Agama Islam berkembang di Nusa Tenggara mula-mula di daerah Lombok yang penduduknya disebut suku Sasak. Dari daerah Lombok secara pelan-pelan selanjutnya tersebar pula ke daerah-daerah Sumbawa dan Flores. 5. Perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Tempatnya yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa yaitu daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh terkenal yang berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau menetap di Gresik. Kemudian mendirikan pusat penyiaran agama Islam dan pusat pengajaran. Dalam majelisnya itu beliau mengkader beberapa orang murid. Selanjutnya mereka menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Di Jawa Tengah, penyiaran agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9, yang dikenal dengan Wali Songo atau Wali 9. Kemudian murid-murid Wali Songo turut pula menyiarkan agama Islam ke daerah pedalaman Pulau Jawa. Kerajaan Islam. 1. Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Akan tetapi jika dikaitkan dengan dua kerajaan sebelumnya atau Jompa dan Paurelak, maka kerajaan Samudra Pasai adalah kelanjutan dari kerajaan Islam Paurelak atau Perlak. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285 atau abad ke-13 Masehi, sekaligus sebagai raja pertama. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Mughayyad Shah atau disebut juga Sultan Ibrahim. Kerajaan Aceh mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. 3. Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Patah. Untuk menghadapi Portugis, armada Demak yang dipimpin Pati Yunus atau putra Raden Patah melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Oleh karena itu, Pati Yunus diberi gelar Pangeran Sabrang Lor, yang artinya pangeran yang pernah menyeberangi lautan di sebelah utara Kesultanan Demak. 4. Pajang. Pendiri Kesultanan Pajang adalah Adiwijaya. 5. Mataram Islam. Mataram merupakan hadiah dari Adiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan karena ia telah berjasa membantu Adiwijaya menaklukkan Arya Penangsang. Ketika Ki Ageng Pemanahan meninggal, Mataram dipegang oleh putranya Sutawijaya. Sutawijaya diangkat menjadi Adipati Mataram
dengan diberi gelar Senopati ing Alaga Sayidi Panatagomo, yang berarti panglima perang dan pembela agama. Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dengan bantuan Fathahillah, Kesultanan Cirebon dapat meluas kekuasaannya meliputi Jayakarta dan Pajajaran. 7. Banten. Daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah Sultan Hasanuddin meninggal, diganti oleh putranya Maulana Yusuf. Makassar. Pada abad ke-6 di Sulawesi Selatan terdapat dua kerajaan, yaitu Goa dan Talo. Kedua kerajaan itu bersatu dengan nama Goa Talo. Makassar dengan ibu kota di Sombaopu dan dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Bertindak sebagai rajanya adalah Raja Goa, Daeng Manrabia, dengan gelar Sultan Alauddin, dan sebagai Mangkubumi atau Perdana Menteri adalah Raja Tola. Karaeng Matoaya yang bergelar Sultan Abdullah yang pada masa pemerintahannya adalah puncak kejayaan Makassar. 9. Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate berdiri kira-kira abad ke-13. Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Babullah. Sedangkan raja yang terkenal dari Tidore adalah Sultan Nuku. Muncullah Sultan Khairun yang sekarang menjadi nama universitas di Ternate. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Secara garis besar ada dua bentuk gerakan pembaruan Islam di Indonesia. 1. Gerakan pendidikan dan sosial. 2. Gerakan politik. 1. Gerakan pendidikan dan sosial. Kaum pembaharu memandang betapa pentingnya pendidikan dalam membina dan membangun generasi muda. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan sekolah dengan kurikulum modern untuk mengganti sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan surau. Melalui pendidikan, pola pikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Oleh sebab itu, mereka mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan, di antaranya sebagai berikut. A. Sekolah Tawalib. Sekolah ini berasal dari surau jembatan besi. Surau berarti langgar atau masjid. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian di masjid, mirip dengan pesantren di Jawa. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 telah merintis perubahan Rasul pada tahun 19 telah merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Pada tahun 1919, Haji Jalaluddin Hayyib menerapkan sistem kelas dengan lebih sempurna. Ia mengharuskan pemakaian bangku dan meja, kurikulum yang lebih baik. Pada tahun 1929, organisasi Tawalid memperluas keanggotaannya. Tidak hanya guru dan murid di sekolah itu, melainkan juga para alumni. Organisasi Sumatera Tawalid berkembang menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Akhirnya organisasi Sumatera Tawalid berkembang menjadi organisasi politik dengan nama Persatuan Muslimin Indonesia, disingkat PERMI. PERMI merupakan partai Islam politik pertama di Indonesia. Asas PERMI tergolong modern.
bukan hanya Islam tetapi juga Islam dan nasionalis. Jamiat Khair. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Di antara pendirinya adalah Sayyid Muhammad Al-Fahir bin Syihab, Sayyid Idris bin Ahmad bin Syihab, dan Sayyid Syihab bin Syihab. Semuanya termasuk golongan Sayyid, yaitu kaum ningrat atau bangsawan Arab. Ada dua program yang diperhatikan Jamiatul Khair: mendirikan dan membina sekolah dasar, serta menyeleksi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Jamiat Khair tidak hanya menerima murid keturunan Arab, tetapi juga untuk umum. C. Al-Irsyad. Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Irsyad memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Sekolah Al-Irsyad banyak jenisnya, ada sekolah tingkat dasar, sekolah guru, dan program tahasus memperdalam agama dan bahasa asing. Cabang-cabang Al-Irsyad segera dibuka di Cirebon, Pekalongan, Bumiayu, Tegal, Surabaya, dan Lawang. Perserikatan Ulama. Organisasi sosial kemasyarakatan ini semula bernama Hayatul Qulub, didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Ki Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Ki Halim adalah alumni Timur Tengah yang menyerap ide-ide pembaharuan yang dihembuskan oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Dua tokoh pembaruan di Mesir, Hayatul Qulub, memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Sejak 1917 namanya diubah menjadi Persyarikatan Ulama. Perubahan nama ini memiliki dua tujuan, yaitu menyatukan para ulama dan mengajak mereka untuk menerapkan cara-cara modern dalam mengelola pendidikan. Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Ki Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi atau prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diimplementasikan dalam Khithah NU yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk mencapai tujuannya tersebut, NU menempuh berbagai jenis usaha di berbagai bidang, antara lain sebagai berikut. 1. Di bidang keagamaan, melaksanakan dakwah Islamiyah. 2. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini terbukti dengan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan yang bernuansa NU dan sudah tersebar di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa, bahkan sudah memiliki cabang di luar negeri. 3. Di bidang sosial budaya. 4. Di bidang ekonomi. 5. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. F. Muhammadiyah.
Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah dan amal sosial. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah Islam ala Belanda, baik dalam satuan pendidikan, jenjang maupun kurikulumnya. Organisasi ini sangat menekankan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, serta pendidikan keterampilan. Para alumni lembaga pendidikan Muhammadiyah diharapkan memiliki akidah Islam yang kuat, sekaligus memiliki keahlian untuk hidup di zaman modern. Dua, gerakan politik. Islam tidak dapat menerima penjajahan dalam segala bentuk Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajahan sebelum abad 20 dilakukan dengan kekuatan senjata dan bersifat kedaerahan. Pada awal abad 20, perjuangan itu dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional, baik ormas, organisasi sosial kemasyarakatan, maupun orsospol, organisasi sosial politik. Melalui pendidikan, ormas memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar tentang hak dan kewajiban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dengan orsospol, kaum muslimin memperjuangkan kepentingan golongan Islam melalui saluran politik yang diakui pemerintah penjajah. Mereka misalnya berjuang melalui parlemen Belanda yang disebut Volksraad. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslim Indonesia (PERMI), Serikat Islam (SI), dan Partai Islam Indonesia (PII). SI didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1911 sebagai lanjutan dari Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Menerapkan perilaku mulia. 1. Menghargai jasa para pahlawan muslim yang telah mengorbankan segalanya demi tersebarnya syariat Islam, syiar Islam. 2. Berusaha memahami dan menganalisis sumber-sumber sejarah untuk mendapatkan informasi terkini dan valid mengenai sejarah Islam, mengingat terbatasnya sumber data dan perdebatan para pakar tentang validitas di data-data sejarah. 3. Meneladani sikap dan perilaku para da'i pada masa permulaan masuknya Islam yang mengedepankan cara damai. 4. Menjadikan semua aktivitas dalam hidup atau pernikahan, perdagangan, kesenian, dan lain-lain sebagai sarana dakwah. 5. Berusaha menjadi da'i yang mukhlis atau ikhlas, tanpa mengukur jerih payah dalam berdakwah dengan penghasilan. 6. Berusaha menjadi da'i yang pantas diteladani oleh umat, khususnya generasi muda. 7. Tetap membangun optimisme dengan kerja keras untuk meraih kembali kejayaan Islam. Demikian pelajaran hari ini, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Terakhir kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.